Interupsi sebentar, aku cuma Bo ada 5 menit. silakan bocor Pak Teddy. Assalamualaikum Habibi. Nih, mantap. Ya Waalaikumsalam. kan hari ini Halloween, makanya saya jadi orang Arab hari ini, lihat tak? Wih, iya baru. Gila. Tapi Jadi nggak orang disunat apa Arab. disunat? Udah sunat dari umur 10 tahun udah sunat. Enggak, ini loh. Ya Saya oke, silakan. cuma mau tambahin dikit yang Muldoko tadi bilang. Dia itu mengencam Israel. Sekarang pertanyaannya ini, kenapa Indonesia ini konsentrasi untuk bela Palestina? Padahal Iya. Palestina ini udah declare kita sebagai Hamas ini sebagai teroris. Kenapa kita mesti align sama teroris? Ya, ke satu. Ayo. Kedua, kenapa Indonesia Oh belum. ini Iya, bisa iya. ini ya, bisa bumerang ya? Kan tergantung jemputan. Enggak, sekarang orang Ayo pas, Indonesia udah Indonesia nih. ini Oh belum. Oke. Gue ini bocor bisa dulu. bumerang. Kenapa bumerang? Ya, Jadi orang-orang yang Kristen, kita bisa bilang ini apa? Free Papua. Mereka bisa yang kadrun bela Free Palestine. Kita juga bisa bilang Free Papua kan? Hak-hak kita dong. Kita support Papua merdeka. Ya kan? Bela Palestina. Itu loh, itu yang harus perlu dipertanyakan. Ya kan? Soalnya Islam ini boleh dikatakan sebagai termite. Termite itu apa tadi di bahasa Indonesia? Oh, rayap, rayap. rayap. Yang memakan rumah kamu dari bawah ke atas. Tahu-tahu rumah lu ambruk. Indonesia harus hati-hati loh ya. Apa ya, tentang Hikmawanto ini. Dan kedua, teman-teman jangan kita tergiring dengan media-media di Indonesia yang katakan Indonesia akan kirim ini. Bukan begitu prosedurnya. Anda bacalah apa yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, Rubio. Ya, Rubio itu Anda baca apa yang dia jelaskan. Saya baru baca kemarin di Yahoo. Gitu. Negara mana yang bisa berhak untuk menjadi Security Council di Gaza? Kemudian apa yang dikatakan Benjamin Netanyahu. Nah itu yang telah. Daripada kita tergiring dengan media-media Indonesia. Terima kasih teman-teman. Inilah sedikit analisa saya. Thank you. Pak Teddy, Ya. Paul Dereni, ya saya mau tambahkan juga mengenai Indonesia ya. Artinya ya kalau mengenai pengiriman tentara perdamaian itu kan itu nanti ada agreementnya sendiri ya. Apa-apa yang harus dilakukan. Karena biar gimana Israel itu harus Israel itu dapat jaminan gitu loh. Dapat jaminan dari Indonesia akan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan role yang ada gitu. Tapi di balik itu saya hanya mau menghimbau di sini bahwa tolong semua tokoh-tokoh agama di Indonesia kita harus lihat ada istilahnya ketika kerukunan itu ada di situ berkat itu turun. Itu udah nggak meleset. Ketika kalian hidup di Indonesia rukun, damai, maka di situ ada berkat yang turun. Tetapi sebaliknya, ketika kita hanya mau adu macam-macam lah, argumentasi bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Udahlah, jalanilah agama sesuai dengan kepercayaan masing. Tapi kerukunan itu penting, Pak Teddy. Iya. Karena dibilang kan, ketika ada kerukunan, ada kasih, di situ berkat itu akan turun kepada suatu bangsa. Hukum ditegakkan dengan benar, ya kan? Keadilan harus juga dijunjung tinggi. Tidak ada bilang, oh lu gua golongan ini, gua mayoritas, lu minoritas. Semua mendapat jaminan yang sama. Keadilan, ya kan? Ya semua dalam bicara RAPBN, apa semua. Semua pihak itu harus merasa lebih nyaman gitu loh. Karena kan kita manusia yang saya bilang, kita memperjuangkan damai sejahtera itu harus ada di satu negeri. Kalau seperti Hamas, kita udah bisa nonton sekarang di Gaza.
mereka hidup udah nggak karu-karuan, Pak Teddy. Ya. Susah, nggak ada Benar, Pak. air, Iya, nggak benar. ada Benar. listrik, Pak Teddy. Jadi coba tuh tokoh-tokoh agama harus memikirkan ini menjadi contoh. Oh iya ya, kalau perang itu mengakibatkan tidak ada rasa gimana ya, makanan susah, makanan mesti dibantu dari luar, baku bunuh, Ya. itu loh. Orang semua serba ketakutan. Baru juga, wah pokoknya hal-hal yang buruk itu terjadi kalau terjadi perang saudara. Makanya di Indonesia itu harus dipikirkan. Janganlah kita, oh gue lebih ini dah, gue maunya lebih dilayanin kayak raja. Nggak ada. Semua semua warga negara berhak menikmati apa yang pemerintah itu anggarkan. Ya, yang kita lihat kan sekarang ini tidak ada keadilan. Kenapa? Hukum umpamanya kan. Terus hal-hal korupsi. Korupsi itulah yang membuat negara itu hancur berantakan, Pak Teddy. Karena apa? Uang yang mestinya dipakai untuk kepentingan rakyat malah akhirnya digunakan, diselewengkan. Jadi kalau Indonesia mau membantu keamanan, ya kiri ke kanan. Ya, dan benar Pak Pol. Jadi harus semua komponen bangsa itu harus mensupport. Karena ini kan Pak Prabowo itu mau menunjukkan itikat baik, ya kan? Bahwa Indonesia tuh menjadi juru damai. Itu suatu apa namanya kebanggaan ya buat kita semua ya. Bahwa kalau Indonesia bisa menyelesaikan tugasnya sebagai tentara perdamaian di Gaza, ya kan yang menjadi apa kepujian itu kan bangsa Indonesia. Tidak melihat si A, si B, si C. Jadi kita kasih kesempatan lah kepada Pak Prabowo untuk ikut berpartisipasi di dalam keamanan di Gaza. Tapi juga yang Pak Teddy bilang, itu mengenai dalam negeri itu harus, Pak. Karena sudah terlanjur negara Indonesia itu dengan politik apa namanya politisi yang nggak benar itu udah nggak boleh ada. Terus juga perbaikan partai-partai, Pak Teddy. Kan sumbernya dari partai-partai ini, Pak Teddy. Apa yang pemerintah lakukan, coba disupport. Karena partai-partai inilah sumber kekisruhan negara, Pak Teddy. Itu aja sih. Ya. Gimana? Jadi aku interupsi sebentar, aku cuma ada 5 menit. Silakan, bocor. Assalamualaikum Habibi. Mantap. Waalaikumsalam. Kan hari ini Halloween, makanya saya jadi orang Arab hari ini. Iya baru, gila. Tapi nggak disunat apa disunat? Sunat dari umur 10 tahun udah sunat. Enggak ini loh. Ya oke, silakan. Mau tambahin dikit yang Muldoko tadi bilang. Yaitu mengencam Israel. Sekarang pertanyaannya ini, kenapa Indonesia ini konsentrasi untuk bela Palestina? Padahal Palestina ini udah declare kita sebagai Hamas ini sebagai teroris. Kenapa kita mesti align sama teroris? Ya, ke satu. Kedua, kenapa Indonesia ini bisa bumerang ya? Kan tergantung jemputan. Enggak, sekarang orang Indonesia ini. Oh, belum. Oke. Ini bisa bumerang. Kenapa bumerang? Yeah. Jadi orang-orang yang Kristen, kita bisa bilang ini free Papua. Mereka bisa yang kadrun bela free Palestine. Kita juga bisa bilang free Papua kan? Hak-hak kita dong. Kita support Papua merdeka. Ya kan? Jadi perpecahan Indonesia ini udah di depan mata. Ya kan? Apa signifikannya? Apa keperluan Indonesia ini membela Palestina itu? Apa keuntungannya? Gak ada. Cuman just based on religion, cuman agama doang. Ya kan? Kok mereka Indonesia kalau memang kamu mau membela Islam, kenapa kamu nggak membela? Kamu nggak mau mengutuk apa yang terjadi di Somalia, apa yang terjadi di Sudan. Iya. Apa yang dilakukan oleh Boko Haram di Nigeria, orang lagi kebaktian di gereja dihantam habis, ya kan?
Nah, kamu juga nggak membela rakyatmu sendiri, rakyat yang di Papua, inti pantai, ya kan? Penjajahan di Papua. Kenapa harus ngotot membela Palestina? Itu loh, itu yang harus perlu dipertanyakan, ya kan? Soalnya Islam ini boleh dikatakan sebagai termite. Termite itu apa tadi di bahasa Indonesia? Oh, rayap. Rayap. Yang memakan rumah kamu dari bawah ke atas. Tahu-tahu rumah lu ambruk. Indonesia harus hati-hati lah ya. Ya kan? Soalnya kita semua tahu ajaran ideologi ini mereka benci dengan demokrasi. Mereka nggak suka kapitalisme. Ya kan? Mereka paling tidak suka freedom of speech. Kebebasan berbicara. They don't like freedom of expression. You're right. Satu ideologi yang mempertahankan penindasan, ya kan? Jadi kita lihat lagi sekarang yang terjadi di Amerika. Orang-orang Amerika terlalu naif, naif. Mereka nggak percaya Islam. Mereka selalu bilang kalau Islam ini a religion of peace. Mereka nggak pernah tinggal di negara-negara yang mayoritas Islam, ya kan? Ideologi ini, there's nothing but full of destruction, ya kan? Kehancuran, full of poverty, kemiskinan. Coba lihat di mana-mana, kemiskinan merajalela. Di Indonesia, di Sudan, Nigeria, ya, Somalia. There's nothing but death, kematian, ya, oppression, mystery, depression, ya kan? Jadi apalagi mereka sekarang berkoar-koar dengan Syariah law. Syariah law itu tidak percaya dengan hak-hak asasi manusia. Jadi Eropa ini harus hati-hati. Amerika ini terutama udah mulai tadi ya. Yang kita tahu sekarang di Michigan kan, tadi pagi ada wire masuk, katanya ada terorisme yang lagi dipatahkan oleh polisi kan. Bakalan ada penyerangan di Michigan, saya nggak tahu di kota mana. Tapi kita tahu ada 2 kota udah di Michigan ya. Yang satu itu Dearborn, yang satu itu kota Hamken, ada apa itu? Itu dua-duanya wali kotanya udah kadrun. Ya kan? Nah, saya tadi waktu berita masuk kalau di Michigan ada pencobaan teroris yang dipatahkan itu, saya nggak heran. Itu di Michigan. Jadi deh tambahan saya hari ini. Jadi orang-orang ini matanya harus melek, ya kan? Terutama kita yang di US harus melek. Saya tadi pagi udah memilih. Ini kan pemilihan tadi nanti tanggal 4. Ya kan, ini kalau udah ide-idenya dari Demokrat ini saya udah coret no semua, nggak ada baiknya. Tujuan mereka itu nggak ada yang baik. Demokrat itu, period. Itu aja deh dari saya. Oke, saya mau meeting nih. Thank you. Lanjut. Ya, sama ya. Kiri Demokrat Amerika sama kirinya Belanda itu adalah tunggangannya Islam ya. Karena mereka memang selalu leftis ya, tertinggal. Dan memang itu saya mau tanya, di Belanda itu ada namanya partai VVD. Itu partai apa, Pak Bo? PBB itu partai pertanian itu loh. Para petani, itu konservatif sayap kanan itu. VVD, itu banyak kadrunnya katanya ya. Enggak, Pak. Itu bagian bawah nih petani. PBB itu partai petani, Pak. Victor Delta, VVD. Oh, VVD. Ya. Kalau VVD itu partainya Mark Rutte dulu. Nah, Kadrun itu sekarang udah nggak sama Mark Rutte. Kadrun itu memang itu kan pemimpinnya kan orang Turki itu. Tadinya kan Mark Rutte. Nah, terus si Turki ini nyelinap di situ. Tapi dia sebenarnya itu partai kanan, Pak. Partai kanan, cuman si rutenya itu kan terkenal lemah dia itu kan, semuanya menyenangkan semua orang, nah itu dimanfaatkan. Tapi rute ini juga yang dulu nyingkirin Islam ini juga rute, Pak. Enggak, soalnya saya tadi pagi dengar. Tapi sekarang ketua partainya sekarang si Yesigos, orang Turki Islam. Nah, dia itu membawa masuk orang Islam semua ke
partainya dia sama satu lagi partai LGBT tuh D66 itu. Nggak, soalnya tadi D66 pagi ini kan saya sekarang saingannya Wilder ini sama Kuat ini. Soalnya tadi pagi saya kan dengerin kesaksiannya si Ayah Hirsi Ali itu, perempuan yang pernah masuk ke parlemen Belanda, yang sekarang asylum ke Amerika tuh. Dia kesaksian dia. Dia bilang waktu di parlemen itu yang melawan keras dia itu ya partai VVD ini. Oke, thank you, Bapak. Lanjut yang lain. Iya, jadi VVD itu salah satu yang melawan, itu partai kanan sebenarnya. Cuman semenjak terakhir itu si Rutte itu banyak kompromi dia. Nah, terus dia ini sekarang malah menjadikan si Yesigos orang Turki ini jadi pengganti ya. Akhirnya ya kacau sekarang VVD ini. Kalau namanya bukan VVD, Pak, tapi VVD. VV karena kalau orang Belanda kan bilangnya seperti kayak orang Indonesia bacanya VVD. V. Nah, itu apa namanya? Itu partai sekarang udah banyak ditinggal juga sih. Sekarang ini Wilder sama D66. D66 ini partainya banyak LGBT. Kalau Wilder ini anti LGBT, anti Islam. Nah, orang Islam yang sembunyi sama LGBT. Saya senang nunggangi LGBT karena kan Muhammad kan juga senang main bool kan.